Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Muhammad Surabdillah, Fiar Aprisa Putra, Muhammad Khotobi, Laksana Fadil, dan Raihan Dava. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah. Gubernur adalah kepala daerah untuk wilayah provinsi dan juga secara langsung dipilih oleh rakyat atau bisa juga disebut perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berada di tingkat provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun. Sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh presiden dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya adalah 34.548 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan, dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal sebagai jantung budaya Jawa. Meskipun demikian, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa, seperti suku Sunda di daerah perbatasan Jawa Barat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Mas Fiar. Yang pertama, Gubernur Jateng pertama yaitu dengan nama Soeroso, masa jabatan 18 Agustus 1945 sampai 13 Oktober 1945. Next. Gubernur Jateng yang kedua yaitu nama Wongsonegoro, masa jabatan 13 Oktober 1945 sampai 13 Oktober 1949. Gubernur Jateng ketiga nama Boedijono, masa jabatan 13 Oktober 1949 sampai 13 Oktober 1954. Gubernur Jateng keempat dengan nama Mangonegoro, masa jabatan 1954 sampai 1958. Gubernur Jateng kelima dengan nama Soekarji Mangunkusumo, masa jabatan 1958 sampai 1958. Gubernur Jateng keenam dengan nama Hadi Soebeno, masa jabatan 1958 sampai 1960. Gubernur Jateng yang ketujuh nama Mokhtar, masa jabatan 1960 sampai 1966. Gubernur Jateng yang ke-8 dengan nama Moenadi, masa jabatan 1966 sampai 1974. Gubernur Jateng yang ke-9 yaitu dengan nama Soeparjo Rustam, masa jabatan 1974 sampai 19 Maret 1983. Gubernur Jateng ke-10 nama Soeroso, masa jabatan 19 Maret 1983 sampai 1988 dan 1988 sampai 1993. Gubernur Jateng yang ke-11
yaitu dengan nama Soewardi Prawinegara, masa jabatan 1993 sampai 24 Agustus 1998. Gubernur Jateng ke-12, nama Mardianto, masa jabatan 24 Agustus 1998 sampai 24 Agustus 2003 dan 24 Agustus 2003 sampai 28 September 2007. Gubernur Jateng yang ke-13 dengan nama Ali Mufis, masa jabatan 29 Agustus 2007 sampai 28 September 2007 dan 28 September 2007 sampai 23 Agustus 2008. Gubernur Jateng yang ke-14 dengan nama Bibit Waluyo, masa jabatan 23 Agustus 2008 sampai 23 Agustus 2013. Gubernur Jateng yang ke-15 saat ini nama Ganjar Pranowo, masa jabatan 23 Agustus 2013 sampai 23 Agustus 2018 dan 5 September 2018 sampai sekarang. Baik, akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan Mas Fadil. Oke, siap. Biodata Ganjar Pranowo. Profilnya 1. Nama lengkap Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Yang kedua, tempat atau tanggal lahir Karanganyar 28 Oktober 1968. Yang ketiga, suku bangsanya adalah Jawa atau Indonesia. 4. Beragama Islam. 5. Status perkawinan menikah dengan Haji Siti Atikoh Supriyanti. Yang keenam adalah memiliki 1 orang anak. Riwayat pendidikannya adalah pertama dari SDN 1 Kutoarjo, lulus pada tahun 1981. Yang kedua adalah SMPN 1 Kutoarjo, lulus pada tahun 1984. Yang ketiga adalah SMA Bob KRII Yogyakarta, lulus pada tahun 1987. 4. Fakultas Hukum UGM, lulus pada tahun 1995. Yang kelima yaitu Ilmu Politik Pasca Sarjana UI. Gubernur Ganjar Pranowo merupakan gubernur yang memimpin Provinsi Jawa Tengah. Saat ini Ganjar Pranowo memulai terjun ke dunia politik bersama dengan PDI Perjuangan. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR dan berlanjut jadi Gubernur Jawa Tengah. Ia termasuk salah satu gubernur yang rakyat. Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, 28 Oktober 1968 ini adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Pramudi Wiryo dan Suparmi. Ganjar bertarung dengan Pilgub Jawa Tengah. Ganjar Pranowo resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menjabat 2 periode pada tahun 2013 sampai pada tahun 2013 pertahanan. Lahir di Karanganyar 28 Oktober 1968, Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan percaya diri. Pria lulusan Universitas Gadjah Mada yang aktif berorganisasi sejak mahasiswa tahun 1998 ini sebelumnya adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di zaman Orde Baru. Namun, setelah Suryadi memimpin dan menyingkirkan Megawati Soekarno Putri, ia memutuskan untuk keluar dari partai berlambang banteng tersebut. Ganjar lantas serius menerjuni bisnisnya sebagai konsultan sumber daya manusia. Di samping itu, ia juga banyak belajar dari ikon-ikon politik tanah air, termasuk Megawati dan Sutarjo,
Sergio Gorlitno yang kian mempertajam kemampuan intelektualnya. Selanjutnya akan dipaparkan saya. Monggo. Visi misi Ganjar Pranowo. Visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, boten korupsi lan boten ngapusi. Misi 1. Menempatkan rakyat, petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil serta rakyat pekerja sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan serta memperkuat akses rakyat terhadap sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Memperkuat penyelenggara pemerintah yang bersih, jujur, transparan, demi terjaminnya sistem pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terciptanya relasi sosial yang aman dan tidak diskriminatif. 3. Menyelenggarakan program-program pembangunan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui sinergitas kerja dan gotong royong para pemangku kepentingan. Program kerja Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan 12 program pembangunan unggulan yang mesti didorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jateng dan memenuhi target sebesar 7%. 12 program itu diantaranya adalah sektor infrastruktur, kawasan industri, jalur transportasi udara, darat, dan laut, pariwisata, serta pendidikan. Dorongan terhadap 12 program tersebut ada yang bersifat penegasan, akselerasi, dan ulasan. Gubernur Ganjar menyebutkan beberapa program yang perlu penegasan itu didominasi sektor infrastruktur seperti pelabuhan di kawasan Pantura, sedangkan program yang sifatnya akselerasi adalah infrastruktur jalur selatan-selatan serta beberapa bendungan. Terkait dengan hal itu, Pemprov Jateng diminta untuk menyiapkan segala sesuatunya dan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Kendati demikian, lanjut Gubernur Ganjar, Presiden Joko Widodo kemudian meminta agar ke-12 program itu dipangkas menjadi 3 program saja. Menurut pihaknya selama ini telah menggandeng Bappenas, Kemenku, BI, OJK, lembaga keuangan, pakar, dan jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, maka harus mengoptimalkan infrastruktur yang ada serta adanya investasi. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa potensi pertumbuhan tersebut utamanya di sektor industri dan pariwisata. Jokowi menargetkan ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini yang diperkirakan 5,3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Sobi, monggo. Kinerja Gubernur Jawa Tengah. Peran Ganjar Pranowo ini berkaitan dengan kepemimpinan yang berada di dalam diri Gubernur Ganjar Pranowo itu sendiri. Kredibilitas dan reputasi yang hebat merupakan salah satu aspek dari Ganjar Pranowo yang sangat erat dengan kepemimpinan yang diberikan kepada rakyat Jawa Tengah menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kredibilitas dan reputasi membuat Ganjar Pranowo dipercaya oleh rakyat Jawa Tengah terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ganjar Pranowo dalam menghadapi urgensi pandemi COVID-19. Gubernur Ganjar Pranowo sangat memberikan pengaruh dan perubahan terhadap pemikiran masyarakat Jawa Tengah mengenai pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Hal ini terbukti dengan mengajak pejabat di wilayahnya untuk memberi contoh dengan memeriksakan diri sendiri dalam rangka untuk mengetahui secara dini terkait COVID-19. Terkait COVID-19, menurut Ganjar setidaknya terdapat 3 hal penting dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi kehidupan pada era new normal, di antaranya layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi. Layanan kesehatan sangat dibutuhkan dengan peralatan dari rumah sakit yang menjadi tolok ukur pelayanan prima. Hal ini
membuktikan bahwa Gubernur Ganjar Pranowo memberikan kredibilitas dan inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia memberikan sebuah ilmu yang penting dan harus dipahami bagi semua elemen masyarakat Jawa Tengah dalam mengatasi penanganan virus pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2020. Kesimpulan, semua gubernur di Jawa Tengah dari yang pertama hingga sekarang terutama peran Ganjar Pranowo sangat penting karena kepemimpinan yang berada di dalam diri Gubernur Ganjar Pranowo itu sendiri, kredibilitas dan reputasi yang hebat merupakan salah satu aspek dari Ganjar Pranowo yang sangat erat dengan kepemimpinan yang diberikan kepada rakyat Jawa Tengah. Selain itu, Gubernur Ganjar Pranowo sangat memberikan pengaruh dan perubahan terhadap pemikiran masyarakat Jawa Tengah mengenai pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Hal ini terbukti dengan mengajak pejabat di wilayahnya untuk memberi contoh dengan memeriksakan diri sendiri dalam rangka untuk mengetahui secara dini terkait COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.